Ini. Oke teman-teman, selamat datang di acara ILC, yaitu iCommunity Level Up Club. iCommunity adalah sebuah platform ya komunitas pebisnis dan profesional dengan visinya ataupun dengan tagline-nya adalah share network, grow network, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Nah, buat yang belum kenal ya, kenalan dulu. Nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified planner, founder dari iCommunity, dan digital marketer. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada juga buku Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Ini adalah satu-satunya di dunia yang menggabungkan antara permainan kartu secara offline dengan e-course ya, dengan e-course digital marketing secara online. Oke, sebentar. Nah, ya kalau belum kenal gitu ya, apa sih iCommunity itu? Nah, ini ya. Visi kita adalah menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia ya. Dengan misinya kita ingin merangkul semua komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Nah, tagline-nya tadi adalah share network, grow network. Nah, tujuan iCommunity ini dibentuk adalah kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam ikatan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, serta membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, di dalam sebuah komunitas tentunya kita memiliki kode etik, ya, di mana kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami bersiap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberi sanksi. Nah, itu sedikit perkenalan ya mengenai visi-misi, tujuan, dan kode etik dari iCommunity ini. Nah, hari ini kita ingin mendengar sebuah sharing yang luar biasa, teman-teman, ya, di mana bagaimana nih, karena bulan ini adalah bulannya pajak ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sedang ya dikejar deadline untuk submit pajaknya seperti itu. Nah, bagaimana sih ya supaya kita bisa menghemat ya dengan cara yang legal untuk melaporkan pajak kita. Dan ini bukan cuma sekedar untuk perusahaan, tapi juga untuk perorangan ya. Minggu depan terakhir loh teman-teman ya, yang belum melaporkan SPT pribadinya. Nah, sesi sharing kita pada malam hari ini akan di-sharingkan oleh brother saya yang luar biasa. Beliau asal Surabaya, ya, jadi jauh-jauh dari Surabaya, ya. Beliau akan sharingkan. Beliau adalah CEO dari The Consulting, ya. Mari kita kasih sambutan yang luar biasa bagi Bro Dedi Sidarta. Kasih tepuk tangannya teman-teman. Yeay, silakan Bro. Masih di mute Bro? Hai teman-teman iCommunity. Yes, halo. Ya, selamat malam. Terima kasih Bro Juanda.
sudah berkenan percaya juga kepada saya untuk membawakan materi hari ini ya terkait dengan strategi kita untuk melakukan pelaporan pajak yang hemat gitu ya. Jadi hari ini teman-teman juga semoga saya akan coba jelaskan terkait dengan apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya terkait dengan hal-hal tersebut ya. Dan nanti saya akan berikan teman-teman mungkin gambaran, hitungan gitu ya, ataupun hal-hal yang mungkin teman-teman perlu ketahuin gitu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum kenal saya ya, saya adalah CEO dari The Consulting seperti dijelaskan oleh Bro Juanda ya. Terus saya juga CFO dari Indonesian Trade Consulting, saya juga Chairman dari Billionaire Mindset IJAVA ya, komunitas Billionaire Mindset IJAVA ya. Juga ada juga beberapa bisnis lain yang saya investasiin, jadi saya sebagai investor dan saya juga terlibat aktif dalam proses mentoring bisnis, dalam proses untuk pengarahan bisnis supaya lebih maju dan bisa lebih buka cabang. Gitu. Nah, mungkin teman-teman saya enggak kasih PPT ya, tapi teman-teman yang mungkin pengen tahu soal saya, teman-teman juga boleh. Saya aktif juga di sosial media ya, di Instagram. Dan mungkin teman-teman kalau mau belajar topik soal pajak, karena pajak itu kan cukup luas ya guys. Pajak, bisnis, keuangan itu kan topik yang cukup luas, topik yang selalu berkembang. Yakin dan percaya teman-teman juga perlu belajar ya. Kebetulan saya juga punya satu channel YouTube yang juga sudah selalu update saya postingin. Teman-teman kalau misalnya mau belajar silakan. Saya ada channel namanya Dedi Sidarta ya, Dedi spasi Sidarta ya. Teman-teman boleh subscribe, teman-teman bisa belajarin banyak macam materi perpajakan terkait dengan usaha teman-teman, terkait dengan bisnis teman-teman, ataupun materi-materi yang lain yang relevan dengan apa yang teman-teman butuhkan ya. Itu terus mungkin saya ingin tahu dulu nih sebelum saya ngobrol panjang lebar ya, karena saya hari ini nggak lihat muka ya, banyak juga ya teman-teman mungkin di offin kamera karena memang ya inilah kita sekarang masuk ke dunia digital gitu ya, bisa bertemu secara suara aja gitu juga bisa, bertemu secara muka juga bisa. Nah teman, saya pengen kalau misalnya memang diizinkan teman-teman mungkin boleh menggunakan kolom chat gitu ya. Saya pengen tahu teman-teman ini sekarang berbidang usaha apa gitu ya, atau mungkin teman-teman berprofesi apa gitu ya. Apakah Anda sebagai pengusaha, ataukah Anda hari ini belajar sebagai staff accounting, atau Anda sebagai profesional, manajer atau GM gitu ya. Dan mungkin usahanya di bidang apa gitu. Boleh ya guys, digunakan fitur chatnya, teman-teman boleh ketik nama Anda, terus nama sudah jelas ya. Mungkin lebih ke arah bidang usaha, terus sebagai apa ya, sebagai pengusaha, sebagai profesional, bidang usahanya apa, dan mungkin kalau boleh kotanya supaya kita juga tahu kotanya di daerah mana gitu ya. Mungkin sudah ada belum ya ini ya. Silakan teman-teman, saya kasih waktu 1-2 menit teman-teman untuk bisa ngetik gitu kira-kira asal muasalnya dari mana gitu ya. Karena saya waktu menjelaskan akan lebih bisa masuk kepada kondisi teman-teman sekalian ya. Silakan. Oke, ada saya kasih waktu 2 menit ya, teman-teman izinkan. Oke, siapa nih? Bumia ya, broker dalam bidang keuangan. Berarti ini lebih ke arah investasi ya, mungkin ya, ke investasi ya ini mungkin ya. Yes. Oke, thank you Bumia. Thank you. Oke, ini ada Bro Suwandi, profesional financial konsultan. Wih, luar biasa nih ya, lokasi Jakarta ya. Ini pribadi atau badan nih Pak? Kan macam-macam ya, pribadi badan ya. Kak Syagita dari Malang, wah dari Malang ya. Toko peralatan teknik ya, ini dekat saya kebetulan juga di Surabaya ini ya. Kak Dharma ya, aplikasi Click All Jakarta, founder. Wah ya, oke sip, nice. Terus ini sama Kak Elvin, Data Cloud Google, oke. Oh, ini lebih kepada ini ya, ke Google ya. Kak Nasya, fashion designer ya. Kak Dani, developer pribadi, oke ada developer ya, oke. Oke, ini Kak Yanto, seorang pengusaha tak sukses di bidang developer properti Depok. Wah, ini berarti ikut ke community supaya tambah sukses ini ya, Kak Yanto ya. Luar biasa nih, mantap. Oke. Thank you. Kalau ada yang lain silakan ya guys, supaya kita bisa kenalan karena pastinya teman-teman ikut komunitas secara online ini juga biar bisa kenal ya dengan satu yang lain, dan saya percaya teman-teman ini yang di langkah atau usaha atau upaya yang dilakukan oleh Bro Juanda beserta teman-teman iCommunity ini adalah satu langkah yang sangat baik ya.
mereka berniat, berinisiatif untuk membangun sebuah komunitas yang bisa mewadahi teman-teman dan akhirnya bisa membantu teman-teman untuk bisa bernetworking, dan tentunya dengan networking itu bisa memperbesar peluang teman-teman untuk bisa sukses ya. Karena tidak mungkin orang sukses tidak punya teman yang sama-sama sukses. Jadi yuk kita sama-sama belajar, sama-sama kita bernetworking, dan kita bersama-sama mensupport teman-teman kita supaya bisa sukses ya. Oke. Oke ya, thank you. Ini lagi yang menjawab ya ada Bu Widya, Kak Widya, Kak Rudi. Sedikit kepada sebelum saya jelaskan ya, topik kita hari ini kan ngomong soal ini ya. Ketika kita ngomong soal strategi gitu ya, strategi kita melaporkan pajak yang yang bagus seperti apa gitu ya, lapor pajak hemat seperti apa. Nah, mungkin saya kasih analogi dulu kepada teman-teman ya. Kita itu penting melaporkan pajak ya. Karena saya yakin dan percaya banyak teman-teman kita atau banyak mungkin teman Anda atau mungkin seperti supplier Anda atau customer Anda gitu ya. Saya yakin dan percaya banyak orang-orang yang di sekeliling kita itu ya yes or no. Ayo. Iya apa enggak ya kalau menurut kalian? Boleh diulang bro, atau suaranya salah putus. pendapat saya. Masih banyak dengan tidak benar. Benar atau salah? Halo bro. Oh, sorry. Menurut saya. Ya. Ya, halo bro. Boleh halo, diulang bro. pertanyaannya, putus-putus soalnya tadi. Oke. Saya ulangin ya guys. Ya. Bro Juanda ya, pertanyaan gini. Menurut saya masih banyak orang-orang di sekitar kita yang belum mau melaporkan pajaknya secara benar. Saya pengen jadi pendapat ya, biar kita melaporin pajak dengan benar. Atau oh enggak Pak, ternyata sudah banyak kok orang yang melaporkan pajak dengan benar. Nah, yuk saya pengen tahu nih, pendapat dari teman-teman sekalian. Kira-kira gimana? Banyak yang mau melaporkan benar atau banyak yang mau melaporkan nggak benar? Nah, ini banyak yang mau melaporkan pajaknya real atau banyak yang mau double book? Nah, ini apa nih? Teman-teman, silakan. Saya pengen tahu nih pendapat teman-teman. Bu Mia, oke. Kak Mia ya. Jawabannya betul, Pak. Oke, berarti sepakat ya. Banyak yang lapor enggak benar. Yuk yang lain. Wah, ini Bu Elvin nih, mantap nih. Lapor wajar, Pak. Wih, mantap ini. Berarti ini kelihatannya Bu Elvin lapor pajaknya sudah 100% real ini Bu Elvin ya. Bercanda, Bu ya. Tapi kalau benar, memang benar 100%, quite good ya, bukan quite good ya. Saya kasih jempol 4 kalau sudah benar semua ya. Kak Dani, woi lapor benar. Cip, ya. Kak Nasya kolektor, Collier, lapor apa tadi? Yes ya. Pak Suwandi mau lapor wajar tapi nggak rela karena dipakai nggak jelas. ini ya, ada yang pro, ada yang kontra. Ayo, silakan yang lain. Ayo, pendapatnya teman-teman gimana kira-kira? Ada yang happy? Halo, Bro Dedi. Halo, Bro Ded, suaranya hilang. Bro Dedi. Sorry, ada yang agree atau orang disagree kira-kira? Benar atau enggak benar kira-kira? Oke, ini sebagian benar, sebagian tidak benar. Mungkin boleh dibantu accept. Halo, Bro Juanda? Ya. Halo, Bro. Suaranya putus-putus tadi. Ke-mute, Bro. Bro Dedi ke-mute. Brother, saya yang satunya minta tolong brother dari data yang satunya dijadikan host brother, saya nggak bisa unmute ini. Oke. Sip, sudah.
Nah, oke, sip. Thank you. Udah. Ya. Oke, saya pindah pakai laptop ya, Bro Juanda ya. Siap. Matikan yang ini. Ya kan. Oke, sorry guys. Sorry ya. Sorry. Oke, ini jelas, brother? Jelas. Jelas ya? Oke, sorry. Saya pakai laptop aja supaya enak ya. Hari ini saya sengaja nggak buat PPT, guys. Ya. Karena saya mau coba satu experience baru dengan kalian ya. Kita gunakan Excel. Ya, kita hitung hitungannya pakai Excel ya. Kalau pakai PPT Mas sudah bosen gitu. Kalau lihat pembicara pakai PPT bosen ya. Karena semuanya pakai PPT. Hari ini saya mau pakai Excel aja ya, biar teman-teman sambil belajar. Jadi biar yang nggak lihat kamera harus lihat kamera. Yang nggak lihat laptop harus lihat laptop. Jadi biar konsentrasi, karena pajak nggak bisa dengerin lewat aja guys. Harus benar-benar ya. Oke, kembali ke tadi ya guys. Tadi ada yang pro, ada yang kontra ya. Ada yang merasa memang banyak teman-teman kita yang belum mau melaporkan pajak dengan benar, tapi juga ada teman-teman kita yang sudah mau melaporkan pajak dengan benar. Ya, it's okay, nggak ada yang benar, nggak salah ya. Tapi mayoritas, kalau saya boleh katakan teman-teman, hampir lebih daripada 50% masyarakat Indonesia itu belum lapor pajak benar. Ya, kenapa? Minimal dari data aja sudah paling gampang ya. Jumlah UMKM di Indonesia itu minimal ya, ada 60-70 juta UMKM. Tapi data perpajakan yang dilaporkan tiap tahun tidak lebih daripada 30 juta NPWP. Jadi, dengan kata lain, separuh lebih itu belum melaporkan pajaknya secara benar ya. Alasannya macam-macam guys ya. Ada yang merasa misalnya kondisinya itu memang mereka nggak tahu caranya gitu ya. Kalau di channel saya, mereka waktu lihat di YouTube saya, mereka overall banyak yang nggak ngerti, makanya mereka nggak berani lapor ya. Dan banyak orang yang kena denda perpajakan itu cuma gara-gara nggak ngerti, dan itu sangat saya sayangkan karena nggak ngerti kena denda pajak, dan itu kasihan sih menurut saya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka melihat banyak kompetitornya, banyak suppliernya itu yang belum lapor pajak dengan benar. Belum lagi customernya, ya dikasih PPN nggak mau gitu ya, dikasih faktur pajak nolak, itu ya busa kita itu senyum-senyum manis ya, busa kita merasakan hal yang sama berarti busa kita ya. Iya nih Pak, customer saya nggak mau terima PPN Pak gitu ya. Nah itu yang dihadapin guys. Jadi semua teman-teman kita itu ngadepin masalah sama, customernya nggak lapor gitu ya, suppliernya nggak lapor gitu, PPN si customernya nggak mau dikasih, ya itu macam-macam ya. Belum lagi ditambah lagi stigma gitu ya, masih banyak orang yang berstigma bahwa kita lapor pajak benar itu nggak ada gunanya gitu ya. Kenapa? Karena kondisinya adalah lapor pajak nanti dikorupsi gitu ya, lapor pajak nanti diapain, nah itu banyaknya stigma gitu ya. Meskipun anggapan dari teman-teman kita itu ada yang benar ya, ada yang salah, ada yang belum 100% benar gitu ya. Tapi ini yang perlu teman-teman tahu ya. Ini saya sambil, nah ini sekarang mulai nih ya, saya mulai buka Excel ya. Jadi biar teman-teman ngerti ya, saya langsung buka thread Excel ya. Supaya teman-teman ngerti. Apa yang perlu Anda ketahui ya? Yang perlu Anda ketahui tentang update perpajakan gitu ya di Indonesia ya. Ini yang teman-teman perlu ketahui ya. Jadi Pak, sebelum saya memutuskan saya mau lapor pajak benar atau enggak gitu ya, Anda harus tahu dulu apa sih gitu ya, apa sih yang perlu kita tahu soal update perpajakan Indonesia. Itu yang teman-teman perlu notice ya, supaya teman-teman enggak sampai salah mengambil langkah ya. Yang pertama guys, yang perlu saya sama teman-teman adalah apa? Ini saya ngomong langsung yang serem-serem aja gitu ya. Kalau yang nggak serem-serem Anda boleh cari di berita gitu ya. Tapi yang serem-serem ini supaya teman-teman aware dan melihat potensi perpajakan di kita itu seperti apa, terutama di Indonesia. Ya, yang pertama yang saya sampaikan adalah terkait dengan NIK ya. Tahu ya teman-teman NIK ya? Ada yang tidak tahu NIK atau ada yang tahu NIK itu apa? NIK? Tahu ya semua pasti ya. Nomor induk kependudukan ya, nomor induk kependudukan, bahasanya Anda punya IKTP. Oke, nah ini guys, tahun ini ya NIK akan digabungkan menjadi NPWP. Oke, ini satu jackpot pertama yang teman-teman perlu pahami ya, bahwa sekarang kita punya kartu IKTP
atau nomor induk kependudukannya kita itu akan sinkron dengan namanya NPWP. Oke? Nah, ketika NIK kita sinkron dengan NPWP, pertanyaan saya, apa harta kita yang tidak belinya pakai NIK? Yo, ada nggak yang tahu? Apa harta kita yang belinya nggak pakai NIK? Ada mungkin yang bisa jawab? Ada kira-kira yang tahu kita NIK nggak beli hartanya pakai, maksudnya kita beli harta yang nggak pakai NIK itu apa kira-kira? Ini mungkin Kak Ivan Budiman angkat tangan nih ya. Mungkin mau bantu jawab nih Kak Ivan Budiman ya. Benar? Benar ya, Bro Juanda? Ya, betul. Benar ya? Mungkin Kak Ivan Budiman mau bantu jawab untuk silakan Kak kalau saya mau di-unmute terus jawab mungkin kalau atau mungkin nggak sengaja pencet mungkin. Oh, kelihatannya nggak sengaja pencet kelihatannya ya. Nah, oke saya sambung ya guys ya. Hampir seluruh kita punya harta itu lapornya pakai NIK ya. Contoh, Anda punya rekening bank. Oke? Anda punya rekening bank pakai KTP. Benar? Benar ya? Anda buka rekening bank pakai KTP ya. Terus Anda beli motor pakai KTP ya. Anda beli mobil pakai KTP. Oke? Anda beli rumah pakai KTP. Buka saham, rekening saham pakai KTP. Daftar di iCommunity pakai KTP nggak, Bro? Enggak, tapi kita ada masukin NPWP juga. Oh, sama aja ya. Sama aja ya. Sama aja ya. Daftar di iCommunity pakai NPWP ini lebih parah. Enggak, itu nanti buat ada commission, Bro, commission. Ya. Oke, ya siap. Ada commission ya. Jadi ada commission dari ini iCommunity. Tapi intinya guys, hampir seluruh harta kita ya, kan kita di Indonesia kita minimal ya senang pangan papan minimal rumah gitu ya. Kita butuh mobil kan gitu. Itu minimal pakai namanya KTP. Oke? Jadi kalau kita ngomong semua yang ber-NIK itu akan digabungkan dengan NPWP, maka maka saya garis kurung, saya akan garis besar gitu ya, huruf besar garis bawah gitu ya. Maka hati-hati hartanya teman-teman yang belum terlapor di dalam SPT tahunan itu akan mudah terlacak oleh perpajak. Yaitu yang pertama, guys. Ya, jadi teman-teman harus paham bahwa kita jangan main-main terkait dengan perpajakan. Kenapa? Karena NIK sudah menjadi NPWP. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, saya ngomong secara langsung gitu ya. Kalau teman-teman pernah melakukan atau pernah mengetahui bahwa mungkin saudaranya, temannya, atau perusahaannya gitu ya, atau perusahaan sendiri gitu ya, masih melakukan namanya double bookkeeping. Oke, double bookkeeping itu ibaratnya Anda lapor pajaknya nggak real amat gitu ya, ada omset yang dikurangin, ada penambahan biaya dan kawan-kawan. Oke, nah ketika Anda melakukan double bookkeeping, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah biasanya untuk menampung double book tadi atau kelebihan uang tadi, kelebihan harta tadi, itu akan dilarikan kemana? Akan dilarikan ke rekening pribadi. Benar? Ya. Jadi kalau yang senang double book atau pasti double book, pasti larinya ke rekening pribadi. Oke? Masalahnya adalah gini. Orang-orang masih punya anggapan bahwa saya itu buat rekening pribadi untuk mengelabui pajak CV saya atau pajak PT saya. Misalnya Anda punya PT atau Anda punya CV ya. Oke, saya nggak mau ini, saya nggak mau pakai rekening pribadi. Perusahaan saya pakai rekening PT. Saya mau pakai rekening pribadi nih buat menghindari pajak. Ya, Anda larikan ke sana semua. Oke? Nah, masalahnya guys, ini masalahnya gitu ya. Pemerintah itu sudah tahu kalau kita double booknya itu di rekening pribadi. Ya, pemerintah sudah tahu bahwa kita rekening pribadi digunakan untuk double bookkeeping. Ya. Tapi sampai hari ini undang-undang perbankan masih mengizinkan kita itu untuk disembunyikan. Jadi kita dilindungi undang-undang perbankan, kita tidak sampai kena masalah. Istilahnya orang pajak membuka rekening bank kita itu agak susah. Ya. Nah, tapi teman-teman perlu perhatikan. Kalau NIK sudah masuk ke NPWP, ya, dan kenapa kok dulu rekening bank itu nggak dibuka? Ya alasannya
Karena salah satunya adalah karena pemerintah takut orang-orang itu ketakutan karena dibuka rekening banknya, dan akhirnya mereka pindahkan dananya keluar. Ya, tapi kalau kita logika, guys, bahwa rekening bank atau undang-undang perbankan itu tunduk sama pemerintah. Ya, meskipun ngomong oke, ada undang-undang perbankan. Kalau saja hari ini Pak Jokowi tinggal ngomong buka rekening bank, saya yakin dan percaya pasti dibuka. Ya, karena bank itu tunduk sama presiden. Ya gitu. Ya, cekrek, buka pasti. Ya. Nah, sekarang yang perlu perhatikan, apakah rekening bank pribadi Anda ya untuk ya penyimpanan ya penyimpanan dana perpajakan yang belum dilaporkan itu bisa aman selamanya. Nah, ini kan yang perlu teman-teman perhatikan lagi nih, ya. Nomor 2-nya, apakah kira-kira rekening bank ini ke depannya bisa aman ya? Atau jangan-jangan nanti habis ini dibuka, habis itu saya punya masalah di rekening bank. Dan teman-teman saya wanti-wanti ya, hati-hati kalau yang masih punya rekening bank yang belum terlapor dengan baik, teman-teman harus berhati-hati karena itu gampang sekali kelacak. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, tak kasih 3 aja kali ya. Kalau tak kasih 5 nanti teman-teman takutnya pulang acara ini semuanya langsung keder gitu ya. Ini baru 3 nih, belum 10 ya, padahal banyak ini mestinya informasinya. Cuma maka saya pakai Excel aja ya. Kalau pakai slide nanti kebanyakan, bisa 5 jam kita belum selesai. Oke. Yang ketiga, guys, ya, yang ketiga ini teman-teman penting harus tahu, ya. Kalau dulu otoritasnya teman-teman ada yang pernah dapat surat pajak nggak? Ada mungkin yang pernah dapat surat pajak? Ada ya, Kak Widya ada ya, mantuk ini berarti iya ya, oke ya, thank you. Ya, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau dulu kita dapat surat pajak ya, kita bahasanya kita berdebat gitu ya dengan AR-nya atau dengan pemeriksanya gitu ya. Pemeriksa itu nggak punya taring, guys. Ya udah debat aja, gitu ya, dia paling lawannya data ya. Ketika kita nggak ngeluarin data, kita nggak mau ngeluarin data, kita nggak mau mereka paling mainnya di mana, di tagihan ya. Nanti kita punya backing-nya lebih kuat lagi gitu ya, mereka nggak berani ya. Itu dulu ya. Kenapa? Dulu itu otoritasnya pemeriksa hanya cuma bisa menyimpan atau memblokir data yang diberikan ke dia. Oke, itu yang dulu. Yang baru, guys, nah ini ya, ini kayak jantung gitu ya. Apa yang baru gitu ya? Yang baru, guys, adalah pemeriksa itu bisa menyita aset Anda seketika. Bukan menyita, sorry, memblokir ya. Jadi wewenang pemeriksa pajak yang terbaru, mereka bisa melakukan penyitaan atau pemblokiran terhadap aset yang Anda miliki. Ya, semisal, Pak, saya enggak mau lapor pajak, benar Pak, saya diperiksa, udah Pak, saya ngeyel aja Pak, saya pokoknya udahlah Pak, saya debat aja Pak, saya ngomong aja sama dia, pokoknya saya nggak mau kalah gitu misalnya, gitu ya, ada yang tipikal kayak gitu nih misalnya ya. Terus ternyata pemeriksanya udah pegel juga sama kalian, udah blokir aja rekening banknya gitu ya. Besok tiba-tiba Anda nggak bisa transfer, guys. Mau bayar supplier nggak bisa transfer gitu ya. Atau Anda mau bayar uang anak sekolah nggak bisa bayar gitu ya. Atau Anda mau belanja kayak gitu ya, Anda nggak bisa ambil uang. Panik nggak kira-kira? Pasti panik ya. Ya yakin dan percaya tiba-tiba rekening bank Anda nggak bisa pakai, pasti panik tuh. Apalagi kalau waktunya mau apa, misalnya mau belanja bulanan gitu ya, atau mau bayar apa utang gitu ya. Nggak bisa bayar nih ya, gimana ya, nggak bisa bayar nih ya, bisa bayar ya. Akhirnya apa? Anda tarik rekening suami Anda, rekening suami Anda diblokir juga sama pajak ya. Cari rekening anak-anak, diblokir juga dan mas. Kenapa? Karena kan mereka tahu dari kakak ya, suami istrinya kan siapa kan mereka tahu. Oke, diblokir semua, panik pasti. Ketika panik, saya yakin dan percaya Anda sudah seperti ikan ya, keluar dari kolam ya, dan Anda sudah nggak bisa nafas, pasti gitu. Ya, karena rekening bank Anda sudah keblokir. Jadi kejadian, guys. Saya ngomong ini bukan saya storytelling sama kalian, enggak ya. Saya nggak cerita yang kayak dibuat-buat, enggak, karena saya ngalamin juga. Ya. Klien saya kejadian kayak gitu, guys. Ya, keblokir rekeningnya, ceret. Udah, guys. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau fighting nggak bisa. Mau ngeyel gitu, ngeyel itu apa ya? Debat gitu ya, nggak bisa sudah. Minta yang mereka pikirkan, ya sudahlah saya bayar, sudahlah. Yang penting rekening saya dibuka. Dan itu yang terjadi. Ya. Jadi yang ketiga, guys, otoritas pemeriksa ya akan naik
menjadi bisa melakukan penyitaan atau pemblokiran pemblokiran aset ini yang nomor. Jadi saya sarankan kepada teman-teman ini baru 3 ya guys, belum 10 ya. Kalau 10 Anda mungkin sudah langsung mules gitu ya. Tapi 3 aja saya yakin pasti sudah mules ya. Kalau teman-teman pelajarin benar-benar dan benar-benar nerepin gitu ya. Bahwa kalau kita lihat 3 ini aja, itu kita sudah tidak bisa lagi ke depannya kita main double book. Kita tidak bisa lagi kita selamanya kita double book. Kita tidak bisa lagi selamanya kita melarikan diri dari tanggung jawab perpajakan. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Ya. So, apa solusinya? So, apa yang harus kita lakukan kalau memang kita sudah tahu data seperti ini, belum lihat 10 data yang lain ya? Apa yang harus kita lakukan? Maka saran saya, teman-teman harus mulai memperhatikan bagaimana pelaporan pajak yang baik untuk usaha teman-teman. Ya, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana melakukan penerapan perpajakan yang legal dan hemat di usaha Anda? Ya, ini kan gitu pertanyaan. Ya, bagaimana melakukan penerapan pajak yang legal dan hemat di usaha Anda? Oke, ini ya. Bagaimana sekarang saya jelaskan. Nah, sebelum saya jelaskan, saya pengen dengar nih suaranya, karena saya ngomong sendiri saya tidak enak ya. Siapa yang pengen tahu caranya, silakan ketik di kolom chat, jawab saya Pak, gitu ya. Supaya saya ngerti teman-teman ini niat untuk belajar. Kalau nggak niat, wah berarti eman-eman nih saya bawain materi. Yuk teman-teman silakan ketik di kolom chat supaya ya ini namanya pembicara perlu disupport jadi Anda ya. Karena kalau di Zoom ini saya nggak bisa lihat muka guys. Kalau kita offline tuh saya bisa ngajak kalian berdiri gitu ya. Kalau di Zoom ini tuh kasihan sekali pembicaranya ngomong seperti sama tembok. Itu guys, ya. Pak Ivan ada PSN lagi, udah boleh nanya belum? Boleh. Kalau Silakan, Pak Ivan. Biar semangat nih pembicaranya ya, yuk silakan. Keren. Halo, salam kenal Pak, saya Ivan. Salam saya kenal tinggal Pak di Malang. Ivan. Halo Pak Ivan. Ya, salam nanti kenal, saya minta Pak. kontaknya karena Bapak di Surabaya, jadi mungkin Siap, kita Pak. bisa berteman, mungkin lebih dari teman sih. Siapa? Bisa. Mungkin Gitu ya pakai Pak. jasanya atau apa nanti lah. Siapa? Pokoknya Gini, kalau di iCommunity saya- semua bisa Pak. Oke. Nah, saya sih gini, sorry. Jujur, saya agak ada kalau pengalaman yang sampai Bapak pernah Bapak bilang bisa diblokir apa segala, saya baru tahu dari Bapak. Siap. Cuman setahu saya kan mengenai pemeriksa bisa buka data rekening itu kan sudah sejak beberapa tahun yang lalu ya. Mereka punya aplikasi Akasia itu, aplikasi buka rekening yang dulu kan harus mengajukan. Tapi terakhir ini tahun 2021 kemarin di perusahaan kami rekening atas nama kan kami CV pakai nama mama saya, saya. Nama mama saya kebuka semua, rekeningnya udahan. Bahkan kapan hari yang paling heboh, pernah nih kita lagi diperiksa pajak. Tahun itu, hari itu kita lagi diperiksa pajak, hari itu kita bagi dividen. 5 hari kemudian petugas pajaknya AR-nya sih nelpon ke bagian pajak saya, baru bagi dividen ya. Padahal itu kita nggak ngomong-ngomong loh tentang bagi dividen itu. Nah, jadi mengenai rahasia rekening bank itu memang udah kagak bisa ditutupin, itu saya setuju. Tapi pertanyaan saya gini Pak, tadi maaf ya, saya sebenarnya pertanyaan saya itu lebih pada yang mengenai yang pertama tadi. Bapak ngomong tentang KTP. Sekarang gini Pak, saya setuju banget bahwa kita sebagai WP, kita ini sudah dalam posisi tidak bisa gerak di kotak kanan kiri, tidak bisa gerak. Setuju. Apalagi nanti kalau NPW istilahnya SIN itu sudah terjadi ya, SIN dosa, single identity number itu udah jalan kan. Nah, problemnya ini bagaimana, ada tips dan trik dari Bapak. Saya kebetulan CFO dari suatu perusahaan distribusi bahan bangunan di Malang sini, di Jawa Timur lah ya. Nah, kita itu punya pelanggan kan, pelanggan kita adalah agen dan toko. Nah, cuma mereka itu nggak mau kasih ke kita data NPWP atau data KTP. Bahkan apalagi nanti kalau NPWP-nya dikonvert ke KTP. Nah, itu apakah nggak ada jaminan kita udah tahu nomor NPWP-nya yang sekarang, tapi nanti begitu ganti nomor IKTP-nya, dia nggak, NIK-nya dia nggak mau ngasih tahu. Nah, Bapak ada tips nggak? Caranya gimana supaya kita juga
nggak berhenti di kita, pajak maksa kita untuk tahu nomor NPWP-nya pelanggan. Tapi untuk ngasih faktur pajak kan, dan kita harus punya NPWP-nya mereka. Tapi nggak mau kasih nih. Caranya gimana, Pak? Itu deh, Pak. Apalagi nanti kalau sudah berubah dari NPWP ini yang sebagian besar pelanggan kami masih belum CV atau PT, masih pribadi, terus nanti berubah menjadi nomor IKTP. Berarti kan nomor NPWP yang lama ini kan udah nggak bisa dipakai lagi nih. Ganti nomor IKTP kan? Kalau tadi. Nah, itu gimana, Pak? Siasat tips dari Bapak. Karena jujur di tempat saya paling pusing itu kena itu, Pak. Thank you, Pak. Oke. Siap. Sama-sama Pak Ivan. Kalau seandainya terkait dengan NPWP dan IKTP, Pak, bukan berarti IKTP misalnya dulu belum KTP terus sekarang jadi IKTP, itu bukan berarti NPWP-nya langsung berubah, Pak. Jadi biasanya NPWP-nya angkanya sama, angkanya nggak akan ganti. Kayak gitu. Tapi kan saya nggak tahu, mungkin masih ada ya orang yang masih belum IKTP ya. Saya juga belum tahu ya. Mungkin kalau masih ada, mungkin yang di pelosok-pelosok itu ya mungkin masih kalau ada ya. Kalau IKTP sih sudah ada, Pak. Pak, IKTP pastinya sudah ada. Tetapi masalahnya kan kalau pelanggan nggak mau ngasih ke kita nomor IKTP-nya nanti atau nomor NPWP-nya kan kita nggak tahu nih. Nah, kira-kira kita minta balik datanya, minta gimana caranya nih kita dapetin nomor KTP-nya dia supaya kita nggak nyalain kan? Seperti itu. Karena dia nggak mau kasih ya, Pak. Itu. Iya. Dan kalau nggak dikasih IKTP atau NPWP kan kadang untuk bukti potong tertentu kan tarifnya juga lebih mahal kan? Yes. Ya itu, Pak. Jadi ini ada beberapa strategi yang saya nggak berani komentar di umum ya, Pak. Karena ini di umum. Atau ini kita record dulu. Kita pause record dulu boleh nggak? Enggak lah, saya nggak tahu juga ya di sini ada siapa kan gitu. Ya, Oke. Komentar kalau ya. gitu nanti di Japri aja, Pak. Di Japri aja lah. Oke, saya nanti kontak melalui Pak Juanda ya. Tapi intinya gini, Anda harus cari KTP, udah. Intinya Anda harus cari KTP, ya. Cari NPWP, cari KTP. Kecuali Anda memang punya klasifikasi usaha retail dan bisa menunjukkan bahwa Anda jualan retail, itu is okay, ya. Anda nggak punya KTP, Anda nggak punya NPWP. Tapi kalau Anda masih ada, kalau Anda nggak bisa, harus punya KTP, harus punya NPWP. Ya itu yang memang rada repot, Pak. Ya mungkin strategi membership, misalnya pakai kartu member itu salah satunya strateginya, itu juga bisa pakai. Terus apalagi kayak misalnya Anda punya daya tawar, gitu, Anda punya bargain power, Anda bisa menekan si pembeli. Gitu. Tapi kalau toko bangunan kan di Malang sudah ada beberapa ya, jadi memang nggak bisa saklek ya. Yang ketiga gitu ya, nunggu kalau semuanya kena gitu ya. Jadi semuanya akhirnya maksain semua pembelinya harus KTP kan, misalnya gitu. Ya, itu juga bisa. Tapi anyway, ini ya Pak, ada beberapa strategi yang saya nggak bisa ngomongin secara ini ya online ya, karena melanggar juga kode etik. Tapi memang itu yang terjadi di lapangan. Saya nggak bisa memungkiri bahwa kadang-kadang tidak bisa menjadi ideal. Tapi yang saya terapkan, yang saya sampaikan ke teman-teman, memang kita nggak bisa menjadi ideal, tapi kita berusaha ke arah yang ideal. Itu aja ya. Nanti sambil jalan, saya yakin dan percaya teman-teman perpajakan ya, di desain perpajakan juga pasti akan ini yang lebih memberikan ya ruang gerak, memberikan batasan gitu ya, yang akan semakin terbatas. Lama-lama mau nggak mau akan rapi dan lama-lama akan sama-sama mereka akan lapor pajak. Ketika semua lapor pajak, namanya persaingan akan lebih fair. Itu mungkin ya Pak Ivan, jawaban saya ya. Kurang lebih itu Pak. Thank you. Ya memang idealnya begitu Pak. Memang idealnya begitu. Cuman masalahnya kita yang mau patuh terkendala dengan mereka yang masih bodoh nekat itu. Benar sekali Pak. Itu benar sekali. Ya sambil kita pelan-pelan cari ya. Rodet, ini mau dilanjutin dulu atau tanya jawab dulu? Lanjutin dulu. Karena ini belum ngomong soal strateginya. Sabar ya guys, sabar. Ya saya punya waktu berapa menit? Masih ada sampai jam 9. Sampai jam 9, Bro. 15 menit? 20 menit? 20 menit, oke. Kira-kira? 15 menit lah buat sharingnya. Oke, saya 20 menit sudah ada yang jawabin ya. Oke. Kalau cukup 15 menit ya. 20 menit boleh, 20 menit. Ya. Yang pertama ya. Oke, siap brother ya, siap ya. Yang pertama, strategi yang pertama kalau ngomong soal penerapan pajak legal dan hemat di usaha Anda, itu selalu dimulai daripada apa? Daripada pemilihan badan usaha. Ya. Itu wajib.
Jadi kalau teman-teman yang sekarang kondisinya sudah punya CV UD-PT, jadi CV atau PT, ya sudah, nggak usah dipikirin. Tapi mungkin dan teman-teman sekalian masih banyak yang perorangan, ya, masih banyak yang UD kalau ada UD, gitu ya, masih banyak yang ya nggak UD, nggak PT, tapi di rumah ya juga ada, gitu ya. Nah itu mulai dipikirin, ya. Jadi teman-teman mesti mulai memikirkan bahwa pemilihan badan usaha itu bisa mempengaruhi pajak yang akan kita bayar, ya. Nah, by the way guys, pemilihan badan usaha itu ada 3 macam. Ya, ini saya ngomong secara umum ya, karena badan usaha kan macam-macam ya, kayak koperasi, ada yayasan, ada firma, ada apalagi joint venture dan kawan-kawannya. Tapi umumnya itu adalah UD, ya, UD atau ngomongnya itu perorangan, ya, orang pribadi ya. Terus ada lagi CV, ada lagi PT. Wis ini umumnya ini, ya, yang bakal teman-teman pakai rata-rata adalah 3 ini, ya. Sekarang kita pelajari, ya. Kalau secara pajak, ya, UD, CV, dan PT itu lebih murah yang mana? Ya, ini yang teman-teman perlu pelajari. Oke. Sekarang tak kasih sebelum saya ngomong lebih murah mana, saya akan kasih tadi tarifnya, ya. Tarif pajak daripada UD, ya, udah pada tahu ya teman-teman? Atau ada yang belum tahu cara ngitungnya UD? Atau saya jelasin dulu deh. Saya jelasin dulu ya. Jadi gini, kalau tarif pajak UD, cara ngitungnya itu adalah dia punya dulu omset, ya, dikurangi biaya, ya, atau ya biaya atau norma penghasilan, gitu ya, atau dikalikan norma penghasilan, Moga-moga nggak bingung ya guys. Norma penghasilan itu kayak satu ketentuan gitu ya, sama dengan laba bersih. Ya, ini mestinya cara hitungnya macam-macam, ada 3 macam, ada norma, ada pembukuan, ada apa namanya, ada namanya UMKM 0,5%, ya. Jadi gini. Itu ada 3 macam ya, ada normal, tarif pajak normal, tarif pajak UMKM, tarif pajak normal. Oh ini saya jelasin ini bisa nggak kelar 1 jam ini. Dan teman-teman boleh lihat YouTube saya lah ya, saya sering ngomongin soal ini di YouTube ya, teman-teman boleh lihat ya. Teman-teman boleh lihat di YouTube ya. Ini soalnya kalau saya jelasin 1 jam nggak kelar ya. Tapi gini, kalau tarif pajak UMKM itu kan teman-teman tahu ya, UMKM itu tarifnya dari omset dikalikan 0,5%. Ya, ini kalau yang normal. Kalau omsetnya ditambahkan lebih murah pakai yang UD, ya, atau pokoknya pakai yang UD, CV, PT, pokoknya pakai UMKM 0,5%. Ya. Tapi kalau Anda misalnya saya ngomong Anda sudah punya omset di atas 4,8 M setahun, misal saja ya, dan ya bahwa gini, kalau normalnya 5% itu untuk 0 sampai 60 juta, ya. 15% sampai 250 juta, ya. 25% itu untuk di atas 250 juta sampai 500 juta. Di atas 30% ya. 30% ya, itu di atas 500 juta sampai 5 miliar, ya. 35% di atas 5 miliar. Oke, ini kita ngomong normal ya guys ya. Kalau enggak normal, misalnya Anda omsetnya di 4,8 M, nggak usah mau pakai CV, mau pakai PT, silakan ya. Karena tarifnya cuma 0,5% daripada omset. Ya. Tapi kalau sudah enggak normal, sudah yang di 4,8 atau bisa saja Anda sudah pakai UD tapi sudah habis 1 tahun ya, karena kan ada tarif Anda boleh pakai 0,5% itu kan ada ketentuannya, ada berapa tahunnya ya. Nah, so kalau sudah balik ketentuan yang normal, ini tarif yang akan dikenakan di UD. Itu ya. 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Oke. Nah, sedangkan ya tarif pajaknya ini ya, tarif pajaknya CV atau PT
berapa? 22% dan ini sifatnya flat. Nah, so guys, Anda lihat, kalau misal saja ya Anda punya penghasilan setahunnya lebih daripada 250 juta setahunnya, ya. Ini ya saya kasih warna, anggaplah saya kasih warna ini ya, hijau lah ya ini ya. Yang agak enggak atau biru dah, biru yang agak biru ya. Ini ya. Maka Anda sudah terkena tarif pajak 25%. Nangkap enggak? Ya. Jadi kalau misalnya sekarang Anda masih UD dan Anda punya penghasilan setahunnya bersih ya 40 juta, Anda sudah terkena tarif pajak 25%. Lebih daripada 500 juta, Anda terkena pajak 30%. Lebih dari 5M, kena pajaknya 30%. Padahal tarif pajaknya UD, tarif pajaknya CV atau PT, itu tarif pajaknya flat cuma 22%. Ya. Jadi teman-teman kalau sudah melihat, oke, Pak, saya ini sekarang diberi orangan, gitu ya. Saya diberi orangan, gitu ya. Kondisinya adalah apa? Kondisinya adalah saya besar, Pak, ini omsetnya, Pak, gitu ya. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak, sudah PKP juga, Pak, gitu ya. Ya udah, mending Anda pindahin, ya, ke CV atau ke PT. Sampai sini jelas, guys? Ini ada pertanyaan nih Bro yang Silakan. klarifikasi ya. Masalah pajak PT bukannya progresif atau bagaimana? Atau ada kebalik atau apa gitu? Nah, oke. Yang progresif itu UD, yang PT sama CV flat 22%. Gitu ya. Jadi yang salah Bro ya, Bro. Oke. Oh, yang tanya ini ya Pak Yanto ya. Enggak kebalik. Benar kok, ya. Jadi yang UD itu yang 5% dan kawan-kawan, yang PT dan CV 22%. Oke? Sampai sini, silakan. Jelas ya, teman-teman ya, kurang lebih ya. Ini kelihatannya ada angkat tangan. Banyak sekali ya angkat tangan ini. Ya. Ini satu dulu aja ya, dulu ya, guys, satu dulu ya. Karena memang urusan pajak tuh pasti mumet, jadi pasti banyak yang simpang siur informasinya. Perlu. Iya, silakan. Teman-teman kalau mau gampang, teman-teman follow saya aja di Instagram, guys. Nanti DM ya. Kalau misalnya hari ini kan yakin dan saya nggak bisa semua kejawab. Teman-teman follow aja saya di Instagram, namanya Dedi Sidarta ya. Persis seperti Anda lihat tuh, Dedi Sidarta nyambung _official. Anda tinggal follow aja ya. Follow aja, tinggal di DM ya. Itu ya. Silakan Bro Juanda, satu orang mungkin kalau misalnya mau diangkat untuk Pak, boleh tanya Bang Yan, Pak? Boleh. Silakan Bang Yan. Iya, pertanyaan saya buat Om Deddy nomor 1, itu kan sekarang ada PT Perorangan ya. Yang, silakan Pak. Iya, itu kan ada PT. Pak Yan ya, Pak Yan ya. Ya. Oke, silakan Pak Bang Yan, silakan. Sekarang kan ada PT Perorangan. Pak jangan Om Pak, masih muda nih Pak. PT Perorangan, siap. PT Perorangan, satu nama, satu PT. PTKP-nya itu tadi 4,8. Nah, itu kalau di-combine sama nanti pelaporan SPT masanya itu sama pekerjaan bebas itu yang didiskon 50% itu ngitungnya gimana, Pak? Nah, itu tarifnya itu di situ. Itu pertanyaan saya nomor 1, Pak. Pertanyaan saya nomor 2, Pak. Kalau misalnya wajib pajak, Pak, ada jaminan modal kerja ke bank, Pak. Kemudian kolaps, terus dapat SKP dari pajak. Menurut Om Deddy, Undang-Undang Hak Tanggungan versus Undang-Undang Pajak, yang menang siapa, Pak? Ya, itu. Gitu, Pak. Masih. Oke. Saya dulu ya, Bang Yan ya. Jadi yang pertama, kalau terkait dengan PT Perorangan, ya, kalau terkait dengan PT Perorangan itu konsepnya adalah PT. Jadi ketika kita membuat PT Perorangan, terus kita juga punya penghasilan dari usaha pribadi,
maka PT perorangan itu tidak perlu digabung dengan penghasilan pribadi. Jadi PT perorangan itu adalah badan usaha terpisah yang dilaporkan SPT-nya terpisah. Ya, yang dimasukkan ke pribadi itu adalah gaji daripada PT perorangan atau dividen. Kalau Anda mengambil bagian laba dari perusahaan, itu namanya dividen, itu yang dimasukkan ke penghasilan pribadi. Itu ya, bagian kurang lebih ya. Yang kedua, terkait dengan ketentuan undang-undang mana yang didulukan, apa pajak atau utang. Saya rada-rada lupa, jujur ya. Tapi seingat saya, yang pertama itu biasanya pajak. Yang kedua itu baru hutang. Gitu. Yang ketiga baru insurance. Ingat saya gitu sih. Tapi tolong di make sure ya. Tolong di make sure. Saya agak lupa ingat ya. Masih saya buka lagi ya. Saya buka lagi. Moga-moga undang-undangnya nggak berubah. Sehingga saya masih pertamanya pajak, utang, baru insurance. Ingat saya gitu. Ya, semoga menjawab Bang Yan. Itu ya. Yang lain bertanya tahan dulu ya guys. Ya. Kak Widi sama Kak Elvin sabar ya. Karena kalau saya jawabin dulu nanti takutnya nggak selesai. Ya, gitu ya. So, jadi intinya guys, kalau yang sudah punya tarif penghasilan bersihnya ya lebih dari 250 juta harus dipertimbangin untuk ikut kepada CV atau PT. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, terkait dengan pemilihan ya atau ya pribadi yang ber-PKP ya. Apakah oke atau enggak? Ya, ini ya. Ini yang kedua ya. Jadi teman-teman kalau misal saja, Pak, saya sudah pribadi saya sudah omsetnya di atas 4,8 M. Ya. Terus saya ini mau PKP, Pak. Saya sudah PKP, Pak. Saya menerbitkan omset ditambah 10%. Oke, ini bagus apa enggak, Pak? Ya. Jawaban saya, guys, ya. Sebaiknya ya kalau pribadi Anda ya ber-PKP ya juga mulai dipikirkan untuk dipindah ke CV atau PT. Ya, jadi ini clue-nya ya, 1 2 ini mirip ya, 1 2 ini mirip ya. Nah, apa maksudnya? Karena gini guys. Pribadi itu lengket. Jadi Anda punya usaha UD ya, UD-nya PPN atau Anda punya perusahaan perorangan, perorangan PPN. Oke. Nah, PPN kan Anda setiap penjualan Anda itu wajib Anda tambahkan 10%. Paham ya? Jadi kalau tahun, maka Anda wajib menerbitkan PPN 10%. Oke? Nah, kalau Anda menerbitkan 10% dan itu lengket di pribadi Anda, maka misal saja ya, Anda dapat komisi dari iCommunity 500.000, komisinya itu harus ditambah 10%. Ya. Jadi Anda istilahnya Anda jual, Anda dapat pendapatan apapun, Anda harus bayar pajak PPN 10%. Ya, ini yang perlu teman-teman cermatin. Bahwa ketika Anda PKP di pribadi itu tidak enak. Kalau saya menyarankan ke seluruh klien saya, kalau pribadinya PKP, tak suruh cabut PKP-nya, saya pindahkan ke CV atau PT. Ya, itu kurang lebih caranya. Ya. Itu ya guys. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah apa? Apakah ya memisah yang baik? Ya, jadi teman-teman tak kasih cara untuk berpikir gitu ya, saya berpikir ya. Maksudnya apa Pak? Yang nomor 3. Apakah saya perlu memisah badan usaha? Nah, ini ya. Kenapa sih orang itu banyak memilih untuk pisah badan usaha? Ya. Oh ya, kalau O itu apa? O itu jadi gini. Ya. Ya, kenapa sih banyak orang itu pengen memisah badan usaha? Ya. Kenapa ya? Kenapa banyak orang mau memisah badan usaha? Pernah tahu enggak memisah badan usaha itu maksudnya apa? Memisah badan usaha, ya? Jawabannya kenapa? Karena mereka mau dapat tarif pajak UMKM ya 0,5% plus tidak kena PPN. Oke? Lengkap hari ini? Lengkap ya? Ya. Jadi ada orang yang Pak, saya mau
strategi pajaknya legal, Pak. Gimana caranya? Mereka memisah badan usahanya. Oke? Memisah badan usahanya misalnya mereka buka 3 CV baru untuk menampung omsetnya supaya nggak di atas 4,8 M. Ya. Tapi saya notes ya guys, saya notes ya. Anda nggak bisa memisah badan usahanya membuka toko cabang nama pribadi Anda banyak, nggak bisa ya. Jadi kalau Anda buka toko 1, toko 2, toko 3, NPWP semua NPWP pribadi itu nggak bisa. Ya. Dibagi omsetnya 4,8, 4,8, nggak bisa. Ya. Jadi kenapa? Karena kalau pribadi itu lengket di 1 NPWP. Omsetnya total. Ya. Tapi kalau Anda CV, buka CV 1, CV A, CV B, CV C, itu Anda bisa pisah menjadi beberapa NPWP, omsetnya bisa dipisah 4,8 M ke bawah. Oke? Nangkap? Nangkap ya? Nah, so ada orang yang mau menggunakan strategi untuk memisah badan usaha supaya dapat tarif pajak UMKM 0,5% dan tidak kena PPN. Halal enggak, Pak? Halal. Ya, saya ngomong halal. Tak kasih huruf besar. Halal enggak? Ini halal. Ya. Ya, halal. Oke. Tapi teman-teman perlu perhatikan. Ya. Ketika Anda memisah badan usaha, Anda pengen dapat tarif 0,5% dan Anda pengen tidak kena PPN karena mungkin customer Anda itu kondisinya ya nggak mau PPN, maka saya mesti tanya dulu kepada Anda, ya, apakah supplier Anda semuanya sudah PKP atau tidak? Ya, ini moga-moga kepalanya nggak panas ya habis ngomong sama saya ya. Ya. Tanya lagi, apakah supplier Anda PKP enggak? Oh, supplier saya 100% PKP, Pak. Ya. Kalau Anda 100% suppliernya PKP, guys, enggak penting Anda pisah omset. Ya. Karena omset 0,5% ini, UMKM 0,5% ini ada masa berlakunya, ya. Masa berlakunya untuk CV itu 3 tahun, untuk PT 4 tahun, untuk perorangan 7 tahun. Ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau dipisah badan usahanya karena pengen dapat tarif 0,5%, itu berlakunya cuma sementara. Ya, ibaratnya masa presale sudah lewat, Anda kena tarif normal juga kan gitu. Ya, Anda presale-nya murah, tapi presale ya Anda dapat tarif normal. Nah, maka saya tanya dulu, apakah supplier Anda PKP? Kalau 100% PKP, maka Anda saya rasa tidak perlu Anda pisah badan usaha karena tidak penting. Ya. Anda cuma mendapatkan seberapa tahun setelah itu. Nah, ya, CV PT sudah dibuat, nggak bisa tutup, guys. Ya, tutupnya susah. Buatnya gampang, tutupnya susah gitu ya. Katanya teman-teman kalau buat NPWP itu kayak buat anak gitu ya. Kalau misalnya punya NPWP, tutupnya katanya ketika meninggal kan gitu ya. Jadi punya NPWP ya wes harus selesai, harus di apa ya namanya? Dirawat gitu ya sampai Anda bisa selesai gitu ya. Jadi punya PT atau CV baru ya wis selesai. Kalau mau ditutup tapi butuh waktu untuk penutupan. Ya, dan butuh proses pemeriksaan yang cukup panjang. Dan itu rumit, kepalanya cukup pusing juga kalau pemeriksaan PT ya. Nah, tapi kalau seandainya supplier Anda ternyata banyak yang nggak ber-PKP ya, maka silakan kalau Anda mau memisah badan usaha. Nangkap, teman-teman? Nangkap ya? Idenya ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa memisah badan usaha saya secara legal ya dan hemat? Oke, ini kan jadi pertanyaan ya. Jadi kalau saya memisah badan usaha saya, gimana Pak caranya Pak? Ya udah, bisa badan usaha boleh, tapi gimana caranya legal dan hemat? Ya. Nah, teman-teman kalau mau pisah badan usaha, maka teman-teman boleh buka CV atau PT. Ya. Ketika buka usaha CV atau PT, maka yang diperhatikan pertama adalah apa? Anda harus melakukan pembelian secara terpisah per badan usaha. Ya. Jadi tidak boleh Anda buat CV banyak, tapi belinya satu orang, satu CV itu tidak boleh. Ya, belinya harus beberapa CV, terpisah per CV. Ya. Terus yang kedua,
Ya. Yang kedua, melakukan apa? Melakukan penjualan per CV ya, karena bisa PT juga ya. PT atau bisa CV ya. Melakukan penjualan per badan usaha. Ya. Yang ketiga ya, menyimpan stok atau persediaan per badan usaha. Ya. Yang keempat adalah apa? Membuat rekening perusahaan, rekening per perusahaan, per usaha gitu ya. Jadi kalau Anda punya CVA, jangan Anda pakai rekening pribadi. Teman-teman yang masih punya rekening pribadi ya, hati-hati ya teman-teman ya. Pak, saya punya CV Pak, tapi rekeningnya pribadi, wah itu masalah. Ya, Pak, saya punya PT Pak, rekeningnya pribadi, itu juga masalah. Ya, kalau Anda sudah lapor pajak, jangan pakai rekening pribadi. Kenapa? Kalau pakai rekening pribadi, misal saja pajak itu melihat, rekening pribadi. Nah, ini ya, bisa jadi guys, rekening pribadi Anda akan diubek-ubek. Diubek-ubek itu apa ya? Dicari, akan digali sama pajak lagi. Ya. Wah, ini kok ada rekening pribadi? Kebongkar juga rekening pribadi Anda. Jadi masalah. Jadi kalau misalnya Anda punya PT atau CV, usahakan semaksimal mungkin pakai rekening badan usaha. Ya, rekeningnya rekening CV. Paham? Cukup jelas ya teman-teman ya? Oke ya. Nah, pertanyaannya, Pak, gimana Pak kalau misalnya Pak, saya itu masih perlu rekening pribadi, misalnya, ya. Buat apa sih Pak? Misalnya, Anda buat ngambil uang secara pakai ATM, jadi karena kalau Anda pakai rekening CV atau rekening PT, itu Anda tidak bisa pakai rekeningnya ada ATM, tidak ada. Rekeningnya pasti pakai buku cek, ya atau buku giro. Jadi narik uangnya harus pakai cek tunai dan itu rumit. Ya, Anda butuh kas kecil, oke? Anda butuh kas kecil, maka Anda buat rekening pribadi untuk nampung kas kecilnya. Nah, cuma saran saya, rekening pribadinya juga sebaiknya jangan nama Anda. Cari aja namanya staff, ya, yang dipercaya pakai rekening itu. Itu lebih aman, ya, buat daripada nanti bisa terkonek ke pribadi Anda. Ya, oke ya, itu yang keempat. Yang kelima, ya ini ya, administrasi perpajakan harus dibuat terpisah. Oke, ini juga penting. Jadi administrasi perpajakannya harus dibuat terpisah supaya Anda bisa melaporkan pajaknya secara baik. Jangan sampai digabung-gabung, akhirnya pusing. Ya, sampai sini dulu guys. Semoga nggak pusing. Yuk, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Bu Evelyn. Oke, halo malam Pak Dedi. Thank you Malam, banget Bu Evelyn. buat penjelasannya ya. Aku ada sedikit beberapa pertanyaan sih. Yang pertama, Ya, Bu, aku mau nanya silakan. dulu. Ini tuh di post di YouTube apa enggak ya? Kalau di post aku nggak jadi nanya. Oh, ini di post di YouTube. Nggak tahu, Bro Juanda Ya, gimana? di post, udah seizin Bro Dedi di post di YouTube. Silakan, silakan. Nanti yang bagian saya di-cut boleh ya? Yang Hah? nanyanya di-cut, jawabannya nggak apa-apa. Uh, Oke, yang bisa pertama tuh. tadi saya post record dulu. boleh. Post record. Post record. Bentar, Bro Juanda. Lanjut. Iya, malam Pak, mungkin langsung aja ya, udah malam soalnya. Sebenarnya sih saya masih baru ya, belum ada setahun untuk perusahaan. Cuma memang kemarin sempat kepikiran kayaknya mau ngurusin. Nah, permasalahannya kita masih sebenarnya udah kejawab sih, ada beberapa pertanyaan udah kejawab. Cuma langkah yang mungkin saya harus lakukan kira-kira apa nih, apa nih manggilnya Mas Dedi ya? Silakan, monggo. Nah, Mas Dedi kira-kira apa? Jadi perusahaan saya kan perseorangan atas nama adik saya Reni. Jadi untuk arus kas uang itu ada 2 nama rekening. Nah, saya pertama harus melakukan tetap untuk buka rekening badan usaha NPWP karena kita kan pakai NIB nih, kita jujur semua serba gratis, NIB segala macam, PIRT itu kita ikut yang gratis, ikut program pemerintah. Nah, itu sebenarnya kan kita tidak punya perusahaan NPWP perusahaan pun nggak masalah.
Jadi itu yang membuat oke kita nggak usah itu, tapi karena kita ngerasa punya NPWP ya udahlah kita ngerasa akan ke depannya kita mau bayar pajak. Jadi udah kita daftarin aja NPWP kita masukin gitu. Padahal kalau nggak dimasukin nggak apa-apa kalau NIB ya. Pada saat pertama kali keluar. Nah, saran Mas Dedi kira-kira apa nih yang saya lakukan nanti bulan Mei itu saya mulai setahun. Mulai setahun omset sih mungkin masih yang UMKM ya karena kita ikutnya UMKM. Nah, apa kemungkinan atasnya dari ke atas ada dua nama dengan rekening berbeda. Begitu. Gimana baiknya sarannya itu yang lain jawab ya jadi malah jadi belajar saya memang baru belajar dan sebelumnya ada usaha juga namanya Gerges Sister. Nah usaha itu adalah bergerak di bidang jasa dan itu keuntungannya memang sebenarnya saya sampai punya modal untuk makanan dan minum dari situ dari Gerges Sister ini. Nah arus kasnya saya masih belum bisa masuk dan keluarnya itu belum saya bisa bagi karena memang berdasarkan pesanan si nasabah, pesanan customer. Jadinya itu yang saya khawatirin yang yang Sister. Ya begitu gimana caranya Mas Denny? Ini suaranya kok gimana? Suaranya gemas. Sebentar. Aku mute coba mute Bu Widya ya. Oh, headsetnya mungkin Bu, headsetnya agak lepas dikit mungkin. Oke, kalau terkait dengan Ibu ya, saranku sih karena omsetnya masih di UMKM ya baiknya di UMKM aja Bu, jangan pindah. Cuma kan repotnya karena kan ini usaha barang adik jadi kalau salah barang saudara ya. Iya, Yang repot kan karena saudaranya kalau misalnya yang nyangkut salah satu yang bisa menerima hartanya cuma salah satu kan gitu. Yang repot kan di sana. Iya. Ya kalau mau paling ya buat CV Bu. Kalau memang secara saudaranya biar lebih fair, biar secara perpajakan juga biar lebih fair baginya buat CV. Tapi kalau memang misalnya masih agak ribet karena kondisinya belum ada admin, ya mau nggak mau mungkin terpaksa di pribadi ya. Cuma perlu pelan-pelan diperbaikin. Cuma saran saya jangka depannya itu Ibu buat CV. Gitu. Lebih baik buat CV. Memang ada itu berarti nanti saya kayak pisah badan usaha ya jatuhnya begitu ya. Pribadi dipisahin dengan itu langsung bikin rekening perusahaan, rekening semuanya begitu ya. Ya. Kalau sudah siap ya Bu, kalau sudah siap ya. Kalau sudah siap ya. Ya, harus disiapin dulu baru dipindah. Yes. Kalau sekarang belum siap, masukin pribadi dulu, masukin UMKM 0,5%. Simple. Tapi kalau udah mulai hitungannya saya harus ke pajak atau enggak nih, Mas Dedi? Kan nanti setahun itu saya bulan Mei ya. Saya tetap harus lapor ke pajak atau gimana? Lapor pajaknya tiap bulan. Oh iya, ya. Berarti ini saya hitungannya tetap harus ada laporannya yang bulan-bulan yang saya belum lapor ya. Anyway, Ibu kalau di perpajakannya itu, kalau memang sekarang masih UMKM, simpel-simpelnya kan Ibu tinggal lihat omset sebulan berapa, Ibu kalikan 0,5%. Itu. Nah, 0,5%-nya ini Ibu bayar. Benar ya. Tapi ada di notes ya Bu, Ibu kalau boleh kunjungin ke tempat saya di YouTube ya, Ibu lihatin itu saya sering kasih channel ya, sering kasih ilmu knowledge soal perpajakan ya. Itu ada namanya fasilitas 500 juta ke bawah. Itu tidak perlu bayar pajak untuk UMKM. Jadi kalau Ibu omsetnya belum 500 juta, Ibu tidak perlu bayar pajak. Di atas 500 juta baru bayar 0,5%. Gitu ya. Ini coba lihatin ya, videonya sudah pernah saya buat kok. Biar dapat knowledge-nya lebih dalam ya. Itu sih Bu. Begitu ya. Saya udah tahu Mas Dedi, cuma saya benar nggak ya? Saya tetap khawatir aja sih namanya pajak ya. Agak-agak lumayan. Tiba-tiba nanti ketika kita mau lapor, tiba-tiba kayak misalkan perhitungan, wah agak kaget ya, gitu aja sih. Jadinya mungkin berarti nanti tinggal dipersiapin aja ya kalau menuju ke CV. Berarti keperluan-keperluan untuk pajaknya kayak yang Mas Dedi jelasin ya. Oke deh, terima kasih Mas Dedi.
Sip, wow, Sama-sama Kak Widya. nggak berasa udah jam 9, Bro. Ya. Tuh, Di udah 9 ya? Iya. Cepet Di banget. kolom chat ada beberapa pertanyaan. Mau dijawab cepat aja atau gimana? Serah, Bro. Saya ikut Oke, aja. kita Kalau perlu siapa aja, ayo. kita habisin cepat ya pertanyaan dari kolom chat ya. Ya, Dari Bu Nasya Collier nih, kalau perusahaan PT atau CV kan nggak punya NIK, bagaimana itu nanti untuk NPWP-nya? nggak ada hubungan. Kalau Oke. misalnya CV sama PT hubungan sama akta, ya akta nanti hubungan buat NPWP. Jadi nggak ada hubungan sama NIK, hubungannya sama pribadi gitu. Oke, Semoga sip. kejawab ya Bu. Yes, dari Pak Bambang Ong Dika. Izin bertanya, jual reksadana 1 juta tanggal 29 Desember 2021. Dana cair masuk tabungan 3 Januari 2022. Lapor di SPT 1 juta tersebut masuk di kolom cash tabungan atau tetap dimasukkan ke kolom harta reksadana karena dana belum masuk tabungan. Terserah. Mau masukin reksadana boleh, mau masukin uang tunai juga nggak apa-apa. Nggak terlalu ngefek. Nggak terlalu ngefek ya, cuma 1 juta juga ya. Yes. Lagian cuma beda tahun aja sih. Jadi nggak terlalu. Ya kan harusnya. Nah, terus dari Pak Rudi nih, kalau yang 11% tambah 22% itu gimana Pak Deddy? Ini mungkin yang buat bulan April kali ya? 11% itu untuk PPN, 22% itu untuk PPH. Jadi beda konsep. Oh, Kalau oke. 11% itu untuk apa namanya nambahin invoice faktur pajaknya 11%. PPH-nya 22% itu terkait dengan apa namanya terkait dengan pajak badannya. Jadi lain konsep Pak, itu kurang lebih. Lain konsep ya Nanti Pak kalau Rudi ya? kurang jelas DM aja Pak di Instagram. Yes. Dari Bu Mia Giotanti nih, Pak, kalau seorang broker bisa lapor termasuk UMKM nggak ya untuk hemat pajaknya? Nggak bisa broker karena masuk komisioner, Bu. Itu masuk yang tarif normal. Oke, broker Yes. masuk. Oke, sip. Pertanyaannya sudah habis nih, Bro Ded. Ya, thank you. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan untuk Bro Deddy, boleh langsung DM ya, DM ke Instagramnya ya, Deddy Sidarta ya, sesuai dengan namanya seperti itu. Oke, ada lagi Bro yang mau disampaikan? Udah sih kalau saya rasa teman-teman Udah ya? takutnya tambahin lagi pusing. Oke. Nah, kalau gitu saya pengen jelasin sedikit tentang apa sih iCommunity itu ya. Tadi kan teman-teman baru tahu tentang visi misinya dan tujuannya gitu ya. Nah, iCommunity itu juga ada penjelasannya sedikit teman-teman ya. Mungkin sekitar 5 menit saya minta waktunya teman-teman. Nah, bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut? Misalnya tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, serta bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia. Nah, jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda tidak perlu bersedih, karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, seperti misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, yaitu adalah kolaborasi. Kita berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Karena apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri ataupun bisnis Anda sendiri. Tetapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Nah, memperkenalkan teman-teman iCommunity. Ya, ini adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Yang pertama adalah valuable community, yang kedua adalah quality leads, dan yang ketiga adalah low cost. Nah, kenapa kita bilang ini sebagai valuable community? Karena teman-teman akan memiliki akses untuk bernetworking dengan pebisnis dan profesional seluruh Indonesia. Akses learning, kita akan belajar seperti ini, ya, dan akses contributing, kita bisa berkontribusi di dalam sebuah komunitas. Sedangkan quality leads, di sini teman-teman akan bisa mendapatkan leads customer baru, leads reseller baru, ataupun leads customer retention. Sedangkan low cost, teman-teman tidak perlu biaya iklan, ya, karena kita bekerja dalam word of mouth dan akan banyak sekali konten-konten premium untuk upgrade skill-nya.
Nah, bagaimana iCommunity bisa membantu Anda untuk berkolaborasi nih dengan sesama pebisnis dan profesional? Kita memiliki 6 kegiatan, teman-teman. Yang pertama adalah iCommunity Level Up Club. Ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum ya. Acara hari ini adalah iCommunity Level Up Club. Yang kedua adalah iCommunity Business Matching atau kita singkat dengan IBM. Ini adalah event business meeting rutin untuk saling mengenal bisnis sesama anggota. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, meeting hanya diikuti maksimal 10-15 peserta saja. Berikutnya ada iCommunity One-on-One Meeting, di mana ini adalah one-on-one meeting sesama anggota untuk penjajakan kolaborasi. Dan yang keempat adalah iCommunity Refer a Business, di mana kita sesama anggota saling mereferensikan bisnis anggota lainnya ke jaringan masing-masing untuk sebagai bentuk kolaborasi bersama. Dan yang kelima, iCommunity Company Visit, acara bulanan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas. Dan yang terakhir, iCommunity Business Summit. Ya, 6 kegiatan ini teman-teman, saya rancang sebagai sebuah funnel, yang mana kalau teman-teman masuk ke dalam funnel ini, ya, mulai dari teman-teman mengikuti iCommunity Level Up Club seperti hari ini, dan teman-teman lanjutkan, ya, jadi tidak berhenti, ya, tidak berhenti di ILC ini aja teman-teman, tapi teman-teman juga ikut lanjutkan ke dalam iCommunity Business Matching, di mana iCommunity Business Matching tadi kan saya bilang adalah pertemuan 10 orangan, gitu ya. Kemudian setelah teman-teman ikut iCommunity Business Matching, ikut lagi one-on-one meeting, dan terakhir ujungnya adalah iCommunity Refer a Business. Maka saya jamin ya profit dari bisnis teman-teman akan meningkat ya. Kalau teman-teman sudah bisa menjalankan konsep ini dan repeat terus-menerus ya, menjadi sebuah rutinitas menjalankan konsep yang sudah kita siapkan di dalam iCommunity ini, saya yakin sekali profit teman-teman akan meningkat. Contohnya seperti berikut ini teman-teman. Ya, nah ini ILC. Ya, minggu depan teman-teman bisa ikut lagi. Ya, hari ini teman-teman ikut gratis, minggu depan teman-teman tetap ikut gratis dan setiap hari Kamis acaranya gratis. Ya, Kamis depan teman-teman kita akan belajar tentang Dominate the Market with Local SEO. Ya, pembicaranya adalah Bro Andika Wijaya Kurniawan. Beliau adalah Indonesia #1 Digital Business Coach and Entrepreneur. Ya, teman-teman bisa menggunakan link yang teman-teman gunakan sekarang. Ya, nah ini contoh kalau teman-teman mau ikut IBM, silakan teman-teman. Ya, besok saya ada mengadakan IBM dan nanti hari Selasa tanggal 29, Bu Evelyn tuh yang tadi nanya juga akan mengadakan IBM. Nah, teman-teman lanjutkan ya. Jadi nggak berhenti pada ILC ini saja, tetapi ikut aja ya. Ikut aja pertama kali free teman-teman untuk ikut ke IBM ini ya. Teman-teman bisa ikut untuk pertama kalinya free. Silakan join meeting. Gimana caranya? Silakan ke website iCommunity.id. Jadi jangan berhenti pada sampai malam ini doang, tapi lanjutkan ke dalam iCommunity Business Matching. Nah, ini contohnya teman-teman, ya ketika kita mengadakan iCommunity Business Matching online, jadi kita bisa ketemu dengan pebisnis dan profesional dari berbagai penjuru Indonesia, kita saling kenalan, kita saling penjajakan bisnisnya apa yang bisa dikolaborasikan dan lain-lain. Ya, dan acara ini juga cuma 1 jam doang, ya, cuma 1 jam untuk kita saling penjajakan kolaborasinya seperti itu. Nah, kalau sudah dari IBM seperti ini teman-teman, lanjutkan ya online offline. Kita juga bisa lakukan untuk one-on-one meeting ya. Jadi kayak saya sama Pak Ives, saya sama Pak Hendra dan segala macam, kita one-on-one meeting. Dan kalau ini teman-teman bisa lakukan terus-menerus, saya jamin profit teman-teman akan meningkat ya, karena terkoneksi dengan sangat banyak pebisnis dan profesional di dalam iCommunity ini teman-teman ya. Dan tidak lupa juga ya untuk follow Instagramnya iCommunity ya. Jadi teman-teman untuk mendapatkan info-info dan materi-materi bisa follow di Instagram atau juga subscribe ya dari YouTube-nya iCommunity. Oke, thank you teman-teman atas waktunya pada malam hari ini dan mungkin saya undang untuk kita bisa foto bersama untuk menutup acara malam hari ini teman-teman. Boleh open kamera. Oke, semua sudah? Oke ya. Saya akan foto, ini saya akan foto di halaman pertama dan ada 2 halaman nih, ya, ada 2 halaman. Oke, 1, 2, 3. Sebentar saya coba
Sebentar. Saya kirim dulu di grup. Oke, satu lagi teman-teman. Satu lagi, Tan. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Dan saya undang teman-teman untuk buka mic-nya dan kita sama-sama ucapkan terima kasih Bro Dedi atas sharing-nya yang luar Thank you, biasa. Bro Dedi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Oke. malam. Sama-sama. Dan Sama-sama jangan semuanya. lupa untuk follow ya akun Instagramnya Bro Dedi. Kalau ada mau tanya-tanya silakan ya. Asal ada kodenya Bro Dedi ini dari iCommunity, pasti dijawab sama Bro Dedi ya. Thank you sekali Thank lagi you Pak Dedi. semuanya. Thank you, Bu. Kita Thank you ketemu lagi di semuanya. minggu depan. Salam, bye-bye. Bye.